Sebenarnya kan itu adanya amandemen itu kan ada kekhawatiran presiden bisa seumur hidup, tapi ekses yang terjadi tidak diperhitungkan, yaitu terjadi celah masuknya ideologi-ideologi transnasional. Pada saat 2024 itu usia reformasi kita 25 tahun, maka evaluasi terhadap konstitusi dan implementasi konstitusi yang sudah mengalami 4 kali perubahan, saya kira sesuatu yang logis. Persatuan Indonesia itu bukan persatuan agama. Indonesia. Mari kita kembali kepada ajaran dasar negara kita, Pancasila. Kembali dan kita jalankan. Alhamdulillah. Merdeka. Merdeka. Kembali kepada Undang-Undang 45 naskah asli ini, menurut kami FKPP adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk memperbaiki sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Sobat Leader, kita kembali berjumpa di Menara Kartika Chandra, Jakarta. Hari ini saya ingin memperkenalkan tokoh yang satu ini di program Indonesia Satu Channel, sebuah forum diskusi para pemimpin lintas generasi. Dan saudara, inilah Bung Indra Bambang Utoyo, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI dan Polri. Ada satu yang menarik yang perlu Anda ketahui, bahwa catatan rumusan mereka yang terakhir atau rapat mereka yang terakhir secara tegas kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ini menarik untuk diperbincangkan karena orang sudah jauh kemana, tapi mereka kajiannya, mereka menemukan hal yang berbahaya untuk Indonesia. Coba kita langsung sapa Bung Indra. Selamat datang Bung Indra di Forum Indonesia Satu. Ini hari. Selamat dulu. Ya, saya itu dengar nama Bung Indra ini ketika masih jadi politisi di Golkar, ketika masih warawiri membahas sana-sini berbagai persoalan bangsa ini di DPR. Tahun berapa itu Bang ya? Saya masuk DPR tahun 87. 87 ya? Dari Golkar, masih era Golkar ya? dapilnya Sumatera Selatan. 2 periode. Sampai dengan tahun 97. Tahun 97 saya pindah, dapilnya daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Hanya dari 3 tahun periode itu anggota DPR, saya hanya melaksanakan 1,5 tahun karena saya di-recall. Oh, recall dari Golkar? Dari Golkar. Itu karena apa itu? Ya mungkin. Tahun 87 itu? Tahun 98. Tapi sudah berapa periode? Sudah 3, ini masuk periode ketiga. Oh, periode ketiga baru di-recall. Di-recall. Dulu masih musim-musim recall. Recall. Saya kena recall oleh Bang Akbar waktu itu. Katanya Bang Akbar kenapa saya di-recall? Wah, ini karena kehendaknya Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembinanya waktu itu Pak sudah... Harto? Bukan. Oh, bukan Pak Harto? Ini kan sudah selesai Pak Harto mundur. Oh, iya. Jadi Pak Harto mundur bulan Mei, saya di-recall bulan Oktober. Habibie Bang. Habibie Ketua Dewan Pembina, menurut Bang Akbar, Pak Habibie yang minta saya di-recall dari DPR. Tapi sekarang ini kan aktif di Forum Komunikasi FKPPI, Putra-Putri FKPPI ini kan, sebagai Wakil Ketua Umum. Ya. Nah,
saya dengar salah satu poinnya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Apa itu maksudnya itu? Jadi gini, kita ini melihat perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini, rasa-rasanya ini kita berjalan ke tempat yang salah dan bertambah jauh. Ambil contoh, kali terakhir kita mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Di situ rasa-rasanya bangsa hampir terbelah. Mau milih Pak Prabowo atau milih Pak Jokowi. Dan antara kami, FKPB saja, hampir perang. Ribut. Suami istri beda pilihan, ribut. Iya. Kakak beradik, ribut. Apa sih ini? Ada apa? Apakah Pancasila yang kita agung-agungkan itu memang mau menuju ke situ? Itu salah satu contoh saja. Dan ini akan akibat dari pemilihan langsung. Pemilihan langsung oleh publik, oleh masyarakat, oleh rakyat, yang sebelumnya pada dasarnya pemilihan itu dilangsungkan oleh MPR. Iya, iya. Karena MPR adalah Tidak wujud langsung. rumah bersama bangsa ini. Disitulah ditentukan garis besar haluan negara dan memilih seorang presiden, wakil presiden. Dan memberhenti kepemilu juga di situ. Ntar dulu, tapi kenapa kok di antara kita satu sama lain kayak berbeda, harusnya kelompoknya utuh, tapi kok perbedaan? Tapi itu kan demokrasi. Ya betul, demokrasi. Kan sebetulnya demokrasi itu menuju yang baik dong. Ya. Tapi kok kita jadi begini sekarang? Jadi Kok kita mereka kita yang salah, kita yang salah menata demokrasi. Tapi ya, kami kan ya? menganggap ini akibat dari pemilihan langsung. Pemilihan langsung itu adalah akibat amandemen Undang Dasar 45. Di mana MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang memilih presiden ataupun wakil presiden. Diserahkan kepada publik, publik yang memilih, dan kenyataannya seperti itu. Apa kita mau terus begini? Nanti Pilpres yang akan datang ini tahun 2024 ini Catatan Mas Indra dari seluruh batang tubuh Undang-Undang Dasar yang di amandemen itu, ya, pasal berapa saja yang menjadi masalah utama? banyak ya, banyak sebetulnya ya. Tetapi kita ambil yang utama-utama aja Ya, karena ya, kalau coba. kita terlalu banyak, Ya, coba. ada pusat studi Pancasila Gajah Mada mengatakan 40% daripada undang-undang isi undang-undang itu ternyata bertentangan dengan Pancasila. Bukan. Itu hasil kajian pusat studi Ya, Pancasila, akademik. bukan kajian kami. Kami hanya melihat satu ini aja, contoh. Jadi begitu kita publik atau rakyat memilih seorang presiden wakil presidennya, di situ terjadi jarak, terjadi perbedaan dan menjadi sangat tidak rasional. Bisa bunuh-bunuhan, gebuk-gebukan. Dari kita bersaudara dari pecah cuman karena memilih presiden. Padahal founding fathers dulu menetapkan cara memilih seorang pemimpin di Indonesia itu melalui rumah bersama. Di mana itu pencerminan dari sila keempat undang-undang Pancasila yang pembukaan Undang-Undang 45. Bahwa itu dipilih di dalam suatu tempat instansi, tempat berkumpulnya semua wakil bangsa Indonesia. Ada partai politik, ada utusan daerah, ada utusan golongan. Nah, para fathers menganggap inilah tempat memilihnya, tempat menentukan bangsa ini. Tiba-tiba dalam amandemen Undang-Undang 45 itu dirubah. Fungsi MPR sudah tidak menjadi rumah bersama sekali. Yang saya kalau tanya sama Bambang Susatyo, kawan saya sesama FKPP, you punya tugasnya apa? Nggak jelas. Tugas MPR sekarang tidak jelas. Wewenangnya tidak Ya, jelas. Ya. Ya, dia bukan lembaga tertinggi lagi. Bukan lembaga tertinggi lagi. Jadi, untuk apa ada lembaga itu? Nah, terus Ada DPD, ada DPD, ada MPR. DPR, yang dua-duanya dipilih oleh rakyat. Lalu apa beda DPD sama DPR? Iya. Kan jadi tidak mencerminkan lagi rumah bersama tadi. Keputusan membuat Undang-Undang 45 itu, menyusun Undang-Undang 45 tahun 45 itu kan oleh orang-orang yang sudah merasakan pahit getirnya berjuang untuk bangsa ini berdiri. Jadi saya bisa tangkap poinnya bahwa Pancasila ini digali oleh Bung Karno dan Disahkan. lalu sudah disahkan menjadi ideologi bangsa. Itu kan diharapkan dia memimpin bukan saja untuk Indonesia, tapi
Bung Karno pidato di PBB itu, Ya. bahwa ini menjadi solusi bangsa, bukan bangsa Indonesia, dunia. Ya, dia Persoalan- jadi titik kumpul, Ah. titik tuju, dan kemana bangsa ini akan. Jadi atau yang menarik dari Bang Indra yang saya tangkap ini, kenapa kok demokrasi itu dia yang memimpin Pancasila gitu, seolah-olah memimpin. Iya. Itu yang saya nangkap. Karena dia tidak lagi mencerminkan, jadi sistem demokrasi bangsa Indonesia ini sekarang tidak lagi mencerminkan sila keempat tadi. Iya. Ambil satu contoh, sila keempat. Iya. Ya. Dia permusyaratan perwakilan. Di situ diputuskan. Nah sekarang tempat rumah bersama yang namanya MPR itu tidak lagi menjadi tempat bermusyawarah. Artinya semua berharap kembali ke Pancasila. Artinya demokrasi atau apapun dia harus di bawah Pancasila. Ya, Dia begitu. harus- Jadi artinya begini, ya. salah satu Pancasila, salah satu sila di sila keempat itu artinya itulah modal demokrasi Jadi, Indonesia, begitu kami ya? menilai dari diskusi kami di FKP tidak FKP saja loh, mengajak Forum Rektor Indonesia, Ya. mengajak Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengajak HIPMI, banyak sekali 3 tahun kita kumpul mengkaji bagaimana pencerminan dan pelaksanaan Pancasila ini. Dan akhirnya kami menyimpulkan ini ada yang salah, ini ada yang keliru. Dan kalau kita teruskan kita pecah. Kalau kita nggak mau pecah ya balik dulu. Tapi FKP juga sadar Undang-Undang 45 naskah asli itu bukan kitab suci. Betul. Tetap dia harus bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi kami itu hanya mengkritik cara-cara kemarin mengamandemen Undang-Undang 45 dengan cara yang menurut kami amburadul. Tidak komprehensif. Kita kembali dulu lah nih. Jadi usulan kami, kita kembali dulu ke Pancasila, kepada Undang-Undang 45 naskah asli. Lalu kita ngadakan perubahannya dengan cara yang komprehensif dan seksama. Kalau kita ikutin cara-cara negara barat, negara lain ya, dalam amandemen Undang-Undang 45 itu, mereka tidak merubah batang tubuh segala macamnya. Batang tubuh dan asli konstitusi itu ada. Lalu mereka rubah dengan namanya adendum bentuknya. Jadi misal pasal 1, pasal 2 dirubah dengan adendum. Barang ini masih ada. Kemarin amandemen Undang-Undang 45 yang tetap itu cuma pembukaan. Ya. Isinya sudah amburadul, udah barang baru. Sesuatu yang benar baru dan akhirnya menurut penelitian Pusat Studi Pancasila UGM atau 40% bertentangan dengan Ya. preambul. Memang negara sebesar Indonesia yang perbedaannya luar biasa, FKPPI bagaimana kajiannya melihat supaya kita ini utuh Ya. gitu. Artinya melihatnya kembali ke Undang-Undang 45, Ya. berarti utuh nih Republik ini melihat bangsa. Kita melihatnya begitu karena yang nyusun ini orang-orang hebat semua. 64 orang anggota BPUPKI nyusun. Iya. Bagaimana bangsa ini terbentuk, bagaimana Itu kajiannya ya. Nah, itu. Lalu kita lihat tiba-tiba dalam 4 tahun dirubah. Yang kami menilai amburadul tidak komprehensif. Hasilnya begini. 25 tahun reformasi, ya kita mesti ada ini dong. Evaluasi. Evaluasi dong. Ya sudah 25 tahun Ini ya. 25 tahun kan reformasi. Benar, momentumnya pas ini. Apa benar apa ini kita ini sudah menuju ke arah yang benar? Lembaga-lembaga yang terbentuk ada sisi baik bagusnya ya dari reformasi ini. Terbentuk lembaga-lembaga misalnya semacam KPK, MK segala macam itu yang untuk mengawal hukum di Indonesia. Tapi ternyata amburadul juga. Kita banyak sekali mulai malah pejabat hukumnya yang terkena. Iya. Ya, jadi perubahan ini tidak menuju ke tempat yang kita tuju. Memang katanya korupsi dulu di eranya Pak Harto di bawah meja, ya kan? Kemudian habis itu di atas meja. Sekarang sudah Di atas meja dan lintas semua posisi. kan nggak bisa lagi ke rekening. Nah, ini akhir-akhir ini kita lihat aja lihat perkembangan. Ya. Nah, apa kita mau biarkan ini? Kita menuju nanti kepada pemilihan umum 2024. Kami FKP khawatir sekali bisa terjadi pengulangan kejadian tahun 2019. Pada waktu itu marak namanya politik identitas. Beruntung, saya senang sekali calon presiden yang kalah, Pak Prabowo bergabung ke Pak Jokowi. Dapatkah Bung Fred dibayangkan
misalnya sampai hari ini Pak Prabowo tidak bergabung di kabinetnya Pak Jokowi. Bertambah kencang itu pertempuran, pergolakan, anti segala macam sampai kepada sekarang. Baru pemilu yang akan datang mungkin lebih buruk lagi. Nah, kami menilai ini semua akibat daripada amburadulnya penyempurnaan atau amandemen konstitusi bangsa Indonesia. Oke, baik. Kita break sejenak. Sobat, kita masih bersama Bung Indra Bambang Utoyo, Wakil Ketua Umum FKPPI, yang hari ini beliau masih bersemangat dan bagaimana momentum ini kembali ke Undang-Undang 45. Saya juga bingung, soalnya ini yang duduk di MPR, di DPR, di DPD, semuanya ini, bahkan sejumlah pejabat publik, dari bupati, wali kota, ini hasil dari amandemen konstitusi. Apa bisa ini? Apakah mereka mau untuk kembali? Karena pasti banyak yang akan tereliminir atau banyak yang tidak terpilih ketika di pemilihan tidak langsung di DPRD maupun di MPR kalau di presiden. Bung Indra. Ya memang itu misalnya kan begini Bung Freddy. Ini 25 tahun reformasi sudah jalan. Ada hal yang baik. Misalnya kebebasan berekspresi itu, tapi juga akan menjadi buruk kalau ada tanpa batas. Ya. Ada badan-badan baru yang terbentuk seperti KPK yang kita harapkan menjadi pengawal hukum di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini kita melihat malah lembaga hukumnya juga terlibat. Kedua, yang kita awalkan dari pertama-tama itu pemilihan presiden tahun 2019. Betapa bangsa ini seperti mau terbelah waktu itu. Kakak beradik, saudara pecah cuman gara-gara mau pilih presiden yang berbeda. Suami istri pun ada yang bercerai. Satu kelompok partai bisa pecah cuman gara-gara beda pilihan presidennya. Apa kita mau teruskan ini? Apakah Anda lihat ada potensi di 2024 Oh, ini? Kalau ada, tetap ada. Kemarin itu beruntung kita bahwa Pak Prabowo sebagai lawannya Pak Jokowi bergabung ke Pak Jokowi. Kita harus terima kasih sama Pak Prabowo. Bayangkan Bung Freddy, kalau Pak Prabowo tidak bergabung kepada Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak senaif itu untuk membuat sesuatu keonaran kalau Loh, dia udah tidak enggak, terpilih. tapi ini kan sudah terbentuk di publiknya. Orang-orang di belakang. Ya, ada orang di publik sudah terbentuk. Publik terbentuk itu Bagaimana? ya. Dia sendiri nggak bisa tahan ya. Apalagi di situ marah sekali namanya politik identitas. Padahal kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Kita hadir bersatu dari kemajemukan. Anda lihat potensi peristiwa itu akan kembali Bisa terulang. Bisa terjadi. Itu seperti apa? Ya bisa terjadi. Masalah tadi. Simptom-simptomnya apa yang Anda temukan? Ya sekarang kalau coba lihat di Twitter. Semua sekarang sudah mulai membusuk-busuk dengan cara-cara yang menurut saya sangat tidak komprehensif. Itu mungkin yang diingatkan oleh Maijen Kunto, anaknya Pak Trian, Ya, Pangdam Siliwangi itu ya. Sebetulnya Pak Kunto ini ya, ini cukup khas gitu. Rasa-rasanya enggak ada tentara yang bicara. Nggak berani, nggak ada yang berani. Tapi dia berani. Itu menjadi pembicaraan publik juga itu. Dan menurut saya dia benar untuk mengingatkan saja. Karena kenapa dia boleh ngomong? Tingkat kepercayaan publik kepada instansi di Indonesia ini nomor 1 itu pada TNI. Baru nomor 2 kepada Pak Jokowi. Artinya kalau ada terjadi... Bahkan hari ini Presiden sudah 90%. Ya makanya itu... Tingkat kepercayaan dia dengan bukan TNI kepercayaan, penting ya? kepuasan. Kepuasan. Ya, itu kepuasan. Ini tidak kepercayaan para instansi. TNI nomor 1, nomor 2 Pak Jokowi. Iya. Ya. Artinya TNI juga melihat ini kok bisa terjadi nih sesuatu. Jadi kami mau ingatkan. Jangan sampai nanti TNI jadi Branwir aja. Sudah kebakaran hebat baru TNI
Tidak mampu nanti TNI kalau bakal terlalu hebat. Berarti- TNI pun tidak mampu. Berarti Bung Indra dan kawan-kawan melihat TNI dan Pak Jokowi mampu memainkan peran untuk peran kunci untuk kembali ke Undang-Undang 45. Ya. Ini situasi. Jadi gini, untuk kembali ke Undang-Undang 45 mesti ada punya kekuatan yang sangat besar sekali. Ya. Kami aja sudah berkali-kali ke MPR, nggak jadi itu. Ambles lagi. Sekarang ke MPR berikutnya Pak Bambang Susatyo sekarang jadi ketua, tetap jadi begini aja. Memang ada perubahan, DPD mengusulkan kembali kepada naskah asli Undang-Undang 45. Ini bagus juga. Tapi DPD kan kecil dibandingin sama DPR. Jadi tetap penguasa MPR itu namanya partai politik. Ya. Ya. Kalau partai politik nggak setuju, yang tadi Bung Freddy bilang mereka sudah senang dengan segala macam, ya nggak akan kejadian semua ini. Nah, jadi perkuatan yang besar. Nah, fakta menunjukkan kekuatan yang dia dipercaya rakyat itu dua instansi, TNI dan Pak Jokowi. Nah, kalau kedua ini menilai bahwa memang kita perlu mengkaji kembali sistem politik ini, ya itu kami akan senang sekali dan kami akan bertemu nih pada presiden maupun kepada TNI. Kami akan sampaikan ini masalah bangsa ini bahaya. Jadi poin utama adalah pemilihan presiden langsung ini tidak sejalan dengan nilai-nilai sila keempat. Kedua, lembaga tertinggi harus ada kembali MPR. Iya, itu tempat kata Bung Karno dan kawan-kawan, inilah tempat berkumpul sebagai rumah bersama bangsa Indonesia untuk menentukan dua hal. Satu lagi nih yang juga menjadi kajian kami, GBHN. GBHN, jadi ada 3 nih. Ya. Jadi berarti amandemen 3 itu aja, kembalikan itu aja. Kenapa harus kembali ke Undang-Undang 45 asli? Karena terbaik menurut kajian ada 3 hal ya. Karena Bisa- dia saling mengkait ya. Bisa mengamandemen sebagian. Bisa perubahan beberapa hal saja. Tapi menurut kami kaji ulang. Kaji ulang itu kembali dulu ke pertama yang namanya naskah asli Undang-Undang 45, lalu kita robah lagi menyesuaikan keadaan, tapi merubahnya tidak dengan cara kemarin. Jadi konstitusi asli tetap ada, lalu perubahan-perubahan itu dalam cara namanya adendum. Jadi ada naskah yang mengatakan pasal sekian ada tambahan ini. Itu yang dilakukan oleh Amerika. Amerika sudah 20 kali loh mengatakan. Tapi, Forum ini kan semacam civil society. iya. Nah, forum-forum civil society pro-dem juga bersuara keras. Oh iya. Tidak. Jadi bagaimana komunikasi nih dengan forum-forum diskusi di kalangan Menurut saya, masyarakat ya sipil? itu memang itu yang mesti terjadi. Kan tidak bisa kita memaksakan kehendak kembali. Sana bilang enggak ini paling bagus. Nggak apa-apa. Kita diskusikan. Ya. Kita diskusikan. Sudah diskusi, sudah melakukan lintas. Ya, lintas masih belum ketemu ya. Tapi kami menganggap kami ini Harus evaluasi, harus evaluasi, kaji ulang. kaji ulang. Karena sudah 25 tahun. 29 tahun. Memang Jimli Asidiki, profesor di DPD juga bilang bahwa dia kan ketua MK pertama. Ya. Jadi dia berharap sudah 25 tahun saatnya mengkaji ulang atau evaluasi reformasi 98 itu. Dan DPD sudah memutuskan. Ketua DPD ini. Nah, ketua DPD sudah merespons. Kembali kepada naskah asli. Karena ada yang bilang juga, mereka sendiri otokritik bahwa DPD ini lembaga ada dan tiada. Iya betul. Jadi mereka sendiri juga pusing kok kajian mereka tidak bisa duduk. Iya itu. Ah, itu tadi akibat daripada MPR terdegradasi menjadi lembaga tidak jelas. Dalam naskah asli Undang-Undang 45, DPD itu bukan seperti ini. Dia adalah utusan daerah. Jadi bukan dilembagakan Bukan semacam ini. bukan begini. Kalau lembaga pasti harus bangun Ya macam-macam. itu saya kembali pada pertanyaannya. Ini MPR Anggaran. terdiri dari 2 lembaga, 2 bidang, namanya bikameral. 1 DPR, 1 DPD. Jadi trikameral. Jadi tapi ini Artinya. dua-duanya dipilih oleh rakyat. Lalu apa beda ini sama ini? Awalnya katanya DPD itu tidak boleh ada hubungan dengan partai politik. Nah, tapi buktinya Tapi semua kok bekas-bekas kenapa? partai politik semua masuk jadi pimpinannya DPD sekarang. Kan Anda dari Forum TNI Polri ya. Memang
kajian saya, TNI itu harus mengkaji. Jadi hubungan sipil militer itu harus profesional. Artinya TNI itu bisa mengkaji semua. Bisa mengkaji semua sampai pada titik keputusannya. Begini, pada waktu reformasi, TNI memutuskan untuk tidak ikut politik. Politik praktis. Menurut saya salah. TNI itu betul tidak ikut politik praktis. Tapi politik bangsa, TNI harus ikut. Menentukan visi bangsa. Nah, visi bangsa, arah bangsa, dalam bentuk GBHN dan sebagainya, dalam memilih presiden, Artinya di harus MPR. ikut dia. Dia harus ada di MPR. Ada Kesalahan bagian. Orde Baru adalah mereka masuk jadi anggota DPR. Nah itu berlebihan itu. Tidak sesuai juga dengan naskah asli Undang-Undang 45. Itu kan manipulasi yang terjadi pada masa Orde Baru. Ya. Agar supaya ini dari keadaan amburadul tahun 65 itu menjadi arahnya jelas. Tapi menurut saya kelebihan. Nah jadi kita ingin kembali ini juga ada batasnya. TNI ikut serta nanti di MPR. Bukan di DPR. Bukan DPR. Sehingga dia tidak ikut Nah, ikut iya. memilih. Tapi dia ditunjuk untuk ikut menentukan politik bangsa. politik kebangsaannya. Nah itu di MPR. Ya, Nah itu saya sudah bicara Logik. kami bicara sama TNI. memang ini logik karena Indonesia punya kekhasan demokrasi Indonesia bukan demokrasi Barat. Ya. Saya kira banyak kajian sudah melakukan itu tapi keberanian ketika bangsa ini kan ketika sudah ini ya dia ikut dia bermain terus itu kayak sekarang kita lihat di DPR. DPR itu kenapa banyak orang kritik bahkan dalam berbagai karikatur DPR itu sekarang dibilang rumah tikus berdasi segala macam capnya itu yang buruk-buruk. Padahal mereka juga kerja berat juga, banyak yang bagus-bagus juga. Tapi memang itu bagaimana supaya kita memiliki DPR yang terhormat itu, Bang? Begini, ini juga persoalan politik check and balance kan sebetulnya. Nah, terus Undang-Undang Dasar 45 itu memutuskan pada waktu itu adalah kita ini sistemnya presidensial. Ternyata presidensial tidak bisa terlaksana dengan benar. Karena antara presiden sama DPR itu jadi bingung. Presiden seharusnya menjadi presiden dari lembaga yang bisa bekerja sendiri. Sekarang presiden melakukan kerjasama dengan partai-partai politik di DPR. Jadi tidak lagi murni sebagai presiden. Itu juga tidak sama dengan Undang-Undang 45 saya dapat ini. saya dapat mengerti karena ini tidak dimaknai dengan benar sharing power untuk menemukan balancing power. Ya. Sebenarnya sharing power untuk menemukan balancing itu bukan dagang sapi, bagi-bagi kekuasaan. Sekarang itu terjadi. Nah, ya, ini kan salah menerjemahkan. Kayak dulu juga TNI, dua fungsi ABRI itu juga disalahgunakan. Saya baca beberapa kajian itu, jadi akhirnya dibenci oleh publik, rakyat. Jadi gitu. check and balance ini, nah ini bergantung kepada strategi seorang presiden nih. Iya. Nah sekarang kejadiannya presiden mengambil banyak koalisi sehingga kedudukan di DPR kuat sekali. Dan ini cenderung bisa tidak bagus, bisa menjadi otoriter. Bisa ini. Jadi kayak diktator. Check balance tidak berjalan. Ya. Tapi ini juga Kan ini juga berdasarkan Bung Karno sebelum mau turun juga TNI juga, ABRI juga kan membuat Bung Karno itu seolah-olah jadi akhirnya mereka yang cap sendiri, diktator lah, segala macam kan. Maka kita tuh mengatakan jalan terbaik kaji ulang. Kaji ulang ini kan sudah 25 tahun ini terlaksana reformasi ini. Nah, sudah beberapa kali ngadep MPR kita minta ini dirubah segala macam tidak jalan. Nah, akhirnya kami mengatakan yang terbaik bagi kami, menurut kami itu adalah kaji ulang ini kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 naskah asli, baru kita adakan perubahan penyesuaian karena ini bukan Al-Quran, bukan kitab suci yang namanya Undang-Undang Dasar 45 itu konstitusi, ya kita sempurnakan, tapi dengan cara yang komprehensif dan seksama, bukan dengan cara 4 tahun kemarin tahun 99 sampai 2002.
Ini keren. Jadi harus dengan kepala dingin, Ya. bukan dengan membuat sebuah revolusi yang Oh, harus berdarah-darah, Ya. tapi MPR harusnya peka terhadap keadaan terkini bahwa kita harus kembali ke Undang-Undang 45 yang asli dengan tujuan menaikkan Pancasila itu sebagai suatu ideologi tertinggi yang universal, yang bisa menjadi solusi bukan bangsa Indonesia saja, tapi seluruh bangsa-bangsa Kami bangsa memprediksi, di dunia. kami gitu. memprediksi ya. Ini kita bicara pilpres atau pileg segala macam ya. Karena itu bagian yang sekarang sangat dominan bagi bangsa Indonesia ini. Kami memprediksi ini proses pilpres ini mungkin akan kurang baik, akan terjadi kurang baik. Kenapa? Kita lihat saja nih ya. Contoh sekarang ribut ada koalisi yang dukung Prabowo, ada koalisi yang dukung Ganjar, ada koalisi yang dukung Anies. Sekarang kalau kita lihat semua berita mengatakan, waduh, koalisi pendukung Anies ini amburadul, bisa pincang ini. Bahkan tuduhannya ke Jokowi. Nah, tuduhannya ke Jokowi, tujuan- ya, ke Jokowi ya. Jadi misalnya Nasdem bermasalah, nanti Tujuannya sama Demokrat, tapi ini rekayasa Jokowi ya. Akan terjadi ini Al-Zaitun. kalau ya semuanya akan terjadi. Semua persoalan di review. Nah, kalau begini terus kita tetap mengadakan pilpres dengan keadaan seperti ini. Nah, Jadi itu yang presiden perlu mengeluarkan, kalau sampai presiden keluarkan keputusan, ya berarti pemilu bisa salah satu ya. Misalnya kembali kepada Undang-Undang 45 tadi yang melalui MPR amandemen tidak mungkin, ya bisa berlaku seperti zaman Bung Karno. Dekret kembali kepada kembali. Bisa terjadi itu. Dan menurut kami FKPPI, dua instansi utama Presiden dan TNI itu yang sangat besar pengaruhnya kepada kepercayaan rakyat, ini mungkin bisa dilakukan. sudah bertemu presiden Belum. untuk menyampaikan. Belum. Ini kami baru mau meminta menghadap presiden, mau menyampaikan unek-unek kami terhadap situasi demokrasi dan politik Indonesia ini. Belum dapat waktu dan jawaban. Tetapi kami juga selalu berdiskusi dengan pihak TNI karena mereka yang dipercaya oleh rakyat. Tetapi TNI ini agak tidak terbuka dalam kaitan ini karena mungkin mereka khawatir sekali tuduhan mereka akan kembali ke politik lagi. Seolah-olah mereka yang motori. Yang motor itu. Nah, kami katakan kan sekarang gini, saya bilang sama TNI tidak ada di DPR lagi, TNI ada di MPR. Siapa yang mikirin TNI? Nggak ada. Nah, kami sebagai keluarga Anda, kami mau mikirkan Anda. Jadi ya, mesti ada yang mikirin Anda, nggak bisa dong. Nah, sebelum TNI masuk di MPR, ya, kami yang akan pikirkan. Oke, great. Bung Indra, tapi saya minta satu statement Anda, satu menit statement Anda soal kembali ke Undang-Undang 45 ini. Kembali kepada Undang-Undang 45 naskah asli ini, menurut kami FKPP adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk memperbaiki sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah demokrasi di Indonesia sekarang sudah cenderung terlalu bebas, liberal. Dua instansi yang ada di Indonesia sekarang yang terkuat adalah Pak Jokowi sebagai presiden dan TNI sebagai instansi pertahanan keamanan. Menurut FKPP, ini waktu yang cukup tepat dan baik untuk kita melakukan kaji ulang amandemen Undang-Undang Dasar 45. Baik. Terima kasih Bung Indra. Terima kasih Bung Freddy. Bersama Indra Bambang Utoyo, Wakil Ketua Umum FKPPI. Semoga apa yang diperbincangkan menjadi perundungan kita bersama.